Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam agama Islam dalam bentuk podcast dengan judul Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya William Azani. Saya Ana Udina. Saya Nabila. Mari saja ke videonya. Cuk. Halo semuanya, kembali lagi sama aku yang namanya Azani di acara Podcast Wilma. Oke, kali ini Poma kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Ada, ya kenalin. Halo, perkenalkan nama saya Ana Udina. Halo, perkenalkan nama saya Nabila. Jadi di Poma kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dini di kalangan remaja. Kalau boleh tahu nih ya kakak-kakak, umur kalian itu berapa tahun sih? Coba dari Kak Hana sendiri umurnya berapa? Kalau Kak Nabila sendiri berapa? Aku umurnya sekarang 19 tahun. Wah, berarti masih dibilang remaja banget ya, Gen Z banget nih. Nah, mungkin pembahasan kali ini sangat pas banget buat mereka karena marak banget di umur-umur segitu yang namanya tentang pernikahan dini. So, kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya, biar cepet. Oke, pertanyaan pertama nih buat Kak Hana dan Kak Nabila, apa sih yang kalian tahu tentang pernikahan dini sendiri di kalangan remaja ini? Coba boleh kalau dari Kak Hana. Kalau menurut saya pribadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum umurnya menginjak 18 tahun, baik itu perempuan atau laki-laki. Kalau menurut Kak Nabila sendiri gimana pendapat? Menurut pendapat saya sendiri, kurang lebih jawabannya sama seperti Hana, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia dewasa, baik secara fisik maupun psikis. Wah, jawabannya sangat bagus-bagus sekali teman-teman dari pendapat Kak Hana dan Kak Nabila sendiri tentang pernikahan dini itu sendiri. Kali ini pertanyaannya adalah mungkin kalian tahu atau apa sih penyebab dari adanya pernikahan dini itu? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh dari aku? Oke, boleh. Biasanya penyebab dari pernikahan dini biasanya itu dari faktor ekonomi, sama kurangnya pendidikan, sama pengaruh budaya dan tradisi. Oke, kalau dari Kalau aku nambah sedikit aja, tekanan dari sosial dari keluarga, terusnya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas, terusnya kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Wah, berat sekali ya teman-teman jawabannya. Oke, selanjutnya itu mengenai tentang faktor nih. Faktor itu kan tadi penyebabnya nih, pasti kan ada beberapa faktornya juga dong. Selain ada penyebab, pasti juga ada faktor. Nah, bisa disampaikan gak nih Kak, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tentang adanya pernikahan dini itu? Baik, mungkin boleh dijawab sama Kak Hana mengenai beberapa faktor tentang pernikahan dini di kalangan remaja ini. Biasanya faktor yang saya ketahui yaitu tentang kurangnya kontrol orang tua, media sosial dan pengaruhnya, lingkungan yang menormalisasikan pernikahan dini kayak gitu biasanya, sama minimnya akses terhadap konseling atau edukasi hidup sehat, biasanya kayak gitu. Wah, cukup menarik banget jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai dampak negatif nih dari pernikahan dini di kalangan remaja. Boleh karena tidak dijawab? Pendapat saya pribadi, dampak negatif pernikahan dini itu meliputi yang pertama itu putus sekolah akibat salah pergaulan dan yang kedua itu masalah kesehatan reproduksi, kurangnya tentang membahas reproduksi, terusnya resiko komplikasi kehamilan akibat pergaulan bebas itu, terusnya ketidakstabilan ekonomi karena ekonomi yang tidak stabil jadi mengakibatkan seperti itu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara yang cepat.
terusnya resiko kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir itu gangguan psikolog atau stres dan depresi. Wah, ini jawabannya sangat tinggi ya teman-teman, karena mungkin di umur mereka yang segini tuh belum terlalu paham banget mungkin tentang beberapa hal ini, cuman pasti mereka belajar dulu sedikit-sedikit, bener? Oke, mungkin ini sudah di ujung acara pembahasan kita mengenai pernikahan dini di kalangan remaja. Sangat wah sekali bukan jawaban dan pertanyaannya sendiri. Berterima kasih kepada Kak Hana dan Kak Nadira sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol mengenai tentang pernikahan dini di kalangan remaja ini. Sekian dari aku, Wilmina Mulyasa Azhani, dan Saya Hana Audina. Saya Nadira Ayu. sampai bertemu di Poma selanjutnya. Dadah. Dadah. Baik, kita bisa ambil kesimpulan dari podcast sebelumnya, yaitu pernikahan dini bukanlah solusi untuk masalah sosial ataupun ekonomi, melainkan justru memperburuk kondisi tersebut dan merugikan anak-anak. Pentingnya untuk memberikan edukasi tentang pernikahan dini dan meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ada beberapa poin kunci sebagai kesimpulan mengenai pernikahan dini. Yang pertama, pelanggaran hak anak. Yang kedua, dampak negatif pada kesehatan. Dan yang terakhir, kesehatan mental dan emosional. Beberapa tambahan mengenai poin kunci sebagai kesimpulan pernikahan dini. Ada penyebab multibudaya, memperburuk ketimbangan gender, dan resiko pendidikan dan ekonomi. Setelah materi dan kesimpulan yang sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan semoga tidak ada lagi berita pernikahan dini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.